dan serangkaian ke perkuliahan PPG sudah kita lewati tahap demi tahap, dan UKIN juga sudah selesai dinilai, dan sekarang masuk kepada tahap akan memasuki UP lagi gitu. Dan itu semua tidak akan bisa kita laksanakan tanpa seizin Allah, Bapak Ibu. Dan salawat dan salam tentunya kita mintakan kepada Allah, semoga dikirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan FTIK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya yang kami hormati tentunya Bapak Ibu Pengelola PPG sudah luar biasa ya, berjibaku mengawal ya pelaksanaan program PPG di kampus kita ini. Dan juga tentunya yang kami hormati juga adalah Bapak Ibu fasilitator yang sebagai wali kelas dan pendamping Bapak Ibu semua selama pelaksanaan perkuliahan PPG. Selanjutnya tentu yang kami banggakan dan yang kami sayangi adalah Bapak Ibu peserta ya PPG, Bapak Ibu semua dari Sabang ya, dari Aceh gitu ya sampai ke Jawa, karena kita tidak punya dari Kalimantan kalau tidak salah gitu. Dan kami sangat senang Bapak Ibu berinteraksi dengan Bapak Ibu selama ini sekian agak berapa bulan ya, 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Dan walaupun tidak sekalipun kita bertemu, tapi rasanya sudah dekat gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Dan kami tentunya senantiasa mendoakan agar Bapak Ibu sehat semua ya, karena 2 hari lagi menjelang UP, agar bisa siap lahir dan batin gitu. Nah baik Bapak Ibu, malam ini kami memang sudah merencanakan akan melaksanakan ya acara doa bersama gitu. Tentu selain usaha-usaha yang kita lakukan, kita tentunya hanya bisa berpasrah kepada Allah gitu, dan meminta Allah akan meringankan langkah kita semua, terutama Bapak Ibu dalam melaksanakan UP nantinya gitu. Dan semoga juga Allah akan membimbing agar jalan yang kita tempuh itu benar gitu. Sehingga tidak ada memikirkan hal-hal yang lain Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sendirilah ya nanti yang harus berjuang gitu. Walaupun barangkali ada rayuan-rayuan sana sini, godaan-godaan, tolong diabaikan saja gitu. Jadi Bapak Ibu harus percaya dengan kemampuan sendiri dan harus memperjuangkannya sendiri tentunya, dan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ya masuk ke kegiatan inti dari acara kita tidak usah lama-lama ya. Ini semacam acara silaturahim, dan yang sudah bergabung itu baru 150-an, berarti masih ada yang belum bergabung. Mudah-mudahan segera bergabung. Nah, kami mari kita minta arahan ya dari Ibu Dekan kita untuk kegiatan kita malam ini dan juga untuk pelaksanaan UP pada hari Sabtu nanti insya Allah. Silakan Bu Dekan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Bu Kapolri, kita semua bisa lulus pada kegiatan baik UKI yang lalu ataupun UP yang akan datang.
Selanjutnya salat kalam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin diniatkan dulu ya Bapak Ibu yang lain supaya nggak mengganggu ya. Mohon maaf. Ya, Bu Tuti Hartatika. Oke, mohon maaf ya Bu. Tentu pertama-tama kita mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Pengelola, Bapak Ibu Fasilitator, Bapak Ibu dosen yang berhadir pada malam hari ini, kawan-kawan dari fasilitator, dan semua pihak yang sudah membantu, dan mungkin kalau ada Bapak Ibu Guru Pamong yang join pada malam hari ini, dan yang sama-sama sangat kami banggakan, sangat kami harapkan kesuksesannya, yaitu Bapak Ibu peserta PPG yang berhadir pada Zoom malam ini, ataupun mereka yang tidak hadir pada malam hari ini. Tentu adanya acara malam ini Bapak Ibu adalah salah satu inisiatif yang luar biasa dari Bu Kaprodi, Bu Dr. Nina Suzane, MPD, yang berusaha untuk membuat Bapak Ibu semua bisa lulus 100% gitu ya Bapak Ibu. Dan tentu juga ini merupakan harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, saya tidak panjang-panjang mungkin yang ingin saya sampaikan. Tentu saya merasa senang ketemu dengan Bapak Ibu malam ini, walaupun kita ketemunya baru lewat Zoom gitu ya, belum ada tatap muka sama sekali. Dan saya berharap pertemuan kita malam ini akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya dengan adanya Tuhan, di mana Bapak Ibu menerima sertifikat PPG dari institusi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Bapak Ibu, tentu juga salah satu bentuk ikhtiar dari kita semua, di samping berdoa sebagai salah satu cara yang kita coba lakukan, tentu kita berharap Bapak Ibu semua bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya, seperti melakukan TO-TO dengan kuis-kuis yang dibagikan oleh Bu Kaprodi, melakukan TO-TO yang bisa mungkin secara mandiri Bapak Ibu cari, melakukan juga persiapan-persiapan lain. Contoh, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Bapak Ibu berada pada daerah yang tidak bersinyal atau sinyalnya ada tapi sangat jelek. Salah satu ikhtiar yang Bapak Ibu harus lakukan ketika UP itu, mungkin carilah tempat tetangga atau saudara atau siapa, agak semalam itu carilah tempat atau sehari itu carilah tempat yang betul-betul aman sehingga Bapak Ibu tidak ada nanti kendala jaringan, tidak ada kendala listrik mati dan sebagainya nanti yang Bapak Ibu alami. Dan perlu siapkan juga paket ya Bapak Ibu, dan seandainya nanti misalnya sinyal mati, kalau Bapak Ibu punya paket itu masih bisa jalan ya. Oleh sebab itu saya kira paket data persiapkanlah untuk hari itu. Sehingga kendala-kendala yang memang tidak bisa kita kontrol, tetapi kalau sudah kita persiapkan dari sekarang, saya kira itu sedikit banyaknya itu sudah merupakan usaha kita untuk membuat hal-hal terburuk yang mungkin terjadi itu menjadi bisa kita hindarkan. Berikutnya Bapak Ibu, selain itu saya kira Bapak Ibu coba baca lagi lah modul-modul yang sudah diberikan. Itu saya kira banyak sekali materi di sana Bapak Ibu baca, termasuk juga teori pembelajaran segala macam yang ada di modul, dan mungkin tryout yang sudah Bapak Ibu lakukan itu yang sudah diikuti itu kan sudah menggambarkan seperti apa kelemahan ketika Bapak Ibu menjawab ini kok salah saya gitu. Kira-kira di mana salahnya Bapak Ibu kan bisa menganalisa. Kalau ada kawan yang benar, kita salah. Mungkin dicatat sedikit kalau ada TO seperti itu dicatat. Ini nomor berapa saya yang salah tadi? Soalnya ini. Buat singkat-singkat saja tidak perlu panjang-panjang. Sehingga nanti Bapak Ibu punya gambaran, oh iya di bagian ini saya yang lemah, bagian ini saya yang sudah bagus gitu. Jadi Bapak Ibu semua, memang kita harus berupaya secara optimal agar hasil terbaik itu bisa dicapai. Tetapi satu hal Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada kita itu adalah tidak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mintalah ridho kepada Allah agar semuanya berjalan lancar sehingga Bapak Ibu mulus jalannya sampai akhir, lulus PPG dengan mendapatkan sertifikat nantinya dan akhirnya dihargai oleh pemerintah dengan dihargai oleh pemerintah dengan kesejahteraan yang layak Bapak Ibu dapatkan. Dan tentu saja harapannya adalah ketika Bapak Ibu sudah diberi predikat guru profesional, maka harapannya adalah apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama PPG ini, itu hendaknya betul-betul diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemarin ini Bu Nina, waktu ketika saya pergi ke Bandung, pertemuan dekan-dekan seluruh Indonesia, di situ ada salah satu hasil penelitian disampaikan oleh Bu Aan Hasanah, mantan dekan FTIK UIN Bandung. Dari datanya ditemukan seperti ini.
data di lapangan menunjukkan bahwa Bapak Ibu peserta PPG itu memang sudah terjadi perubahan peningkatan kompetensi. Tetapi hasil penelitiannya ketika dicoba lebih lanjut, ternyata di lapangan tidak banyak yang mengaplikasikan ilmunya tersebut. Itu barangkali yang perlu jadi perhatian kita semua. Artinya jangan kita berharap hanya sekedar dapat apa, tetapi nanti setelah dapat sertifikat berikutnya kita tidak mengimplementasikan, betapa meruginya. Tentu harapannya Bapak Ibu semua setelah Bapak Ibu lulus dengan kegiatan ini nanti, lulus UP, lulus UKIN juga gitu ya Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya lulus, dan tentu harapan saya, tentu pengharapan saya kepada Bapak Ibu semua, tolong diaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh, keterampilan yang sudah didapatkan. Sehingga apa yang menjadi target Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi sejahtera, anak-anaknya menjadi siap untuk bersaing di masa depan, itu menjadi sesuatu yang tertumpang di tangan Bapak Ibu semua. Jadi itu Bapak Ibu semua, saya sekali lagi mendoakan, kami semua mendoakan, kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan kami, maka lulusnya Bapak Ibu adalah kebahagiaan kami. Dengan demikian tentu kita berharap Bapak Ibu semua lulus supaya kami merasa sangat berbahagia. Siapapun itu, kami tidak ada ingin ada retakers untuk yang ini. Kita berharap 100% Bapak Ibu lulus dalam menghadapi baik UKIN kemarin ataupun UP yang akan datang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, acara doa bersama dalam rangka mencoba meminta kepada Allah untuk memudahkan jalan Bapak Ibu menjadi guru pendidik profesional yang mendapatkan sertifikat itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu doanya. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Profesor Ibu-ibu, Dr. sama-sama. Seswati Hendriani MPD luar biasa ya Bapak Ibu. Salah satu Bu Dekan sudah berbagi tadi bahwa hasil penelitian. Nah itu mungkin lecutan lagi kita bersama ya Ibu ya. Kami pengelola juga bertanggung jawab gitu, dan Bapak Ibu juga bertanggung jawab juga ya pada diri sendiri dan juga tugas-tugasnya nanti ketika terjun ke lapangan. Tidak ada berubah secara drastis, tidak ada gitu Bapak Ibu, tentu berproses. Setidaknya Bapak Ibu sudah tahu mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, mana yang perlu dirubah gitu. Jadi hendaknya memang ada perubahan yang signifikan setelah dilaksanakannya PPG ini, dan insya Allah tentu yang kita harapkan adalah Bapak Ibu semuanya memperoleh gelar guru profesional ya, dan diberikan sertifikat pendidik ya. Guru profesional tentu Bapak Ibu sudah belajar juga kemarin dan sudah paham juga, tentu ada karakteristiknya, kriterianya, ciri-cirinya gitu, apa yang harus dilakukan. Nah baik Bapak Ibu, kita tentunya ingin masuk ke kegiatan kita langsung gitu, dan yang akan menyampaikan tausiah. Jadi Bapak Ibu kami bawa dulu untuk mendengarkan tausiah ya, 7-10 menit. Setelah itu baru kita doa bersama. Nah, kepada Bapak Ferki silakan Bu ya. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah. Dengar Ibu Pak, Fat- jelas. Ibu Fatmi mohon di-share PowerPoint-nya ya. Baik, mohon izin Bu Dekan, Ibu. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la yakan. Bapak Ibu Wakil Dekan yang sama-sama kita hormati, Ibu Kaprodi, Pengelola, Bapak Ibu Pamong, Ibu Fasilitator, peserta kita semua yang ada di dalam Zoom ini, yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, 2 hari lagi insya Allah kita akan mengadakan ada satu hal mungkin yang mesti rumus yang diberikan oleh agama kepada kita ketika kita akan menghadapi ujian atau ketika kita ingin mencapai tujuan kita. Saya ingin bercerita Bapak Ibu, suatu kali ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama tentaranya, Nabi Musa bersama pengikutnya itu tersesat.
Artinya tidak ada lagi tempat berlari. Karena di depannya lautan, di belakangnya tentara Firaun bersama tentaranya. Hingga di kala itu Firaun bersama tentaranya hendak mengejar dan membunuh Nabi Musa bersama pengikutnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pengikut Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Hai Musa, kita celaka ini. Kita pasti akan dibunuh oleh Firaun. Kita tidak akan ada tempat lari. Tetapi di kala itu dengan bijaksananya Nabi Musa alaihissalam menenangkan seluruh para pengikutnya dengan mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak. Allah pasti bersama kita dan Allah pasti akan membantu kita. Dengan perkataan Nabi Musa yang sedikit tadi itu, maka Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan mengatakan, "Ya Musa, idrib bi'asakal bahar." Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Sehingga lautan terbelah. Nabi Musa bersama para pengikutnya lewat jalan selamat sampai ke seberang. Tapi tidak dengan Firaun bersama tentaranya tenggelam di dalam lautan. Bapak Ibu, apakah dalam saat dan situasi seperti ini Nabi Musa selamat? Kenapa Nabi Musa bisa selamat? Cuma satu penyebabnya, Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah. Satu penyebabnya Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah. Sehingga ada satu rumus yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita ketika kita akan menghadapi ujian, yaitunya kita berbaik sangka kepada Allah. Dalam bahasa kitanya kita harus optimis atau kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan rumus ketika kita menghadapi ujian. Yakin bahwasanya kita ini bisa dan Allah pasti akan bantu. Maka di saat itu pertolongan Allah akan datang. Bapak Ibu, tetapi kita tidak bercerita itu pada hari ini. Ada sesuatu yang mungkin lebih menarik yang perlu kita ketahui dengan status kita menjadi seorang guru atau guru profesional. Bapak Ibu, kembali lagi kita bercerita. Ibu ini next, mau dilanjutkan slide-nya. Saya ingin bercerita Bapak Ibu, suatu kali Ali bin Abi Thalib kembali dari perang Siffin. Sepulang dari perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menulis sepucuk surat untuk anaknya. Betul, surat itu ditujukan untuk anaknya, tetapi hakikatnya ini adalah untuk kita semua. Apa isi surat dari Ali bin Abi Thalib itu? Seperti yang di slide sebelumnya, bukan ini. Isi surat dari Ali bin Abi Thalib yang sepucuk surat itu ditujukan kepada anaknya, hakikatnya itu adalah tujuan kepada kita semua. Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan dan nas. Ada 3 nasihat dari Ali bin Abi Thalib kepada kita Bapak Ibu yang berisi 3 nasihat. Nasihat yang pertama, kun indallahi khairun nas. Jadilah engkau sebaik-baik manusia di sisi Allah. Jadi kita harus menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Tetapi jangan dalam pandangan orang lain. Atau jangan dalam pandangan diri kita sendiri. Kita harus menjadi manusia yang terbaik di dalam pandangan Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi manusia atau makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah? Next, Bu Fatmi. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah? Ada 2 cara yang diajarkan oleh agama kita. Dilanjutkan, satu lagi. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ingin menjadi manusia yang terbaik, ingin menjadi guru yang hebat, maka kita harus menjadi bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga kita, tidak hanya bermanfaat bagi tetangga kita, tetapi juga bermanfaat di jagat raya dimanapun kita berpijak. Jadi menjadi seorang guru kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita hanya bermanfaat ilmu itu hanya untuk kita sendiri. Jadi ilmu itu juga harus bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita bisa menjadi manusia atau makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah. Adapun cara yang kedua, manusia atau makhluk terbaik dalam pandangan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
sebaik-baik engkau adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Tidak hanya belajar membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Tidak hanya belajar irama Al-Quran, tidak. Tetapi kita juga belajar bagaimana kita bisa beraktivitas sedangkan kita dinaungi dengan sifat-sifat yang Qur'aniyah. Sehingga ketika kita di dalam dunia pendidikan, kita mengajari orang, kita melaksanakan pembelajaran dengan sifat-sifat Qur'ani. Kita memandang peserta didik dengan sifat-sifat Qur'ani. Kita tidak pernah marah, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berkata kasar kepada peserta didik. Kenapa? Kita memandang mereka adalah dengan sifat Qur'aniyah. Sehingga kita berbicara kepada mereka dengan lemah lembut, berbicara kepada mereka dengan bagaimana supaya mereka merindukan kita, berbicara kepada mereka supaya bagaimana mereka tersentuh dengan ucapan kita, sehingga Al-Quran mengajarkan kepada kita menjadi makhluk yang terbaik, supaya kita belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Jadi dua rumus kita supaya kita bisa menjadi makhluk terbaik dalam pandangan Allah. Kemudian nasihat dari Imam Ali yang ketiga, lanjut yang kedua, lanjut buka ini. Kun indan nafsi syarrun nas. Sebelumnya, wa kun indan nafsi syarrun nas. Dan jadilah engkau menjadi manusia yang paling buruk, manusia yang paling hina, manusia yang paling rendah, tetapi dalam pandangan diri kita sendiri. Supaya apa? Kita bisa memuhasabahi diri kita agar bisa menjadi manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Sehingga kita selalu merasa haus, kita selalu merasa lapar dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kita menganggap diri kita paling bodoh. Kita menganggap diri kita paling kurang dibandingkan dengan orang lain. Sehingga Imam Al-Ghazali menuturkan di dalam kitabnya, apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika engkau melihat orang yang lebih kecil darimu, maka katakan ke dalam jiwamu, dia lebih baik daripada saya. Karena dia lebih sedikit dosanya daripada saya. Ketika kita melihat orang yang lebih besar dari kita, maka katakan ke dalam jiwa kita bahwasanya dia lebih baik daripada saya. Karena dia lebih banyak ibadahnya ketimbang saya. Ketika kita melihat orang yang berilmu, maka katakan ke dalam jiwa kita bahwa dia lebih baik daripada saya, karena dia lebih banyak ilmunya daripada saya. Sehingga kita bisa selalu berbuat baik, selalu memperbaiki diri, dan selalu memuhasabah diri, agar kita menjadi makhluk yang paling baik dalam pandangan Allah. Kemudian nasihat dari Imam Ali, isi si pucuk surat tadi, yang ketiga adalah, wakun indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah engkau seperti manusia biasa dalam pandangan orang lain. Jangan mau kita dimulia-muliakan oleh orang lain. Jangan mau kita mengharap pujian orang lain. Maka kita harus menjadi manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Ketika kita sudah lulus PPG, jangan sampai kita sombong kepada Allah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang sedikit saja kesombongan di dalam hatinya. Nah, inilah isi dari sepucuk surat cinta mungkin Ali bin Abi Thalib kepada kita, yang hakikatnya bisa kita lakukan sebagai seorang penyambung lisan para nabinya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada satu rumus lagi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tadi menghadapi ujian, yang kedua ketika kita ujian, dan yang ketiga setelah kita ujian. Nah, setelah Bapak-bapak, Ibu-ibu ujian, maka ini Rasulullah ajarkan, Allah ajarkan kepada kita dalam surah Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ada satu cara untuk menghibur diri kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitunya famshu fi manakibiha, jalan-jalan. Ternyata jalan-jalan atau bertamasya ini ada dalam Al-Quran. Kita disuruh oleh Allah untuk bertamasya. Pergi jalan-jalan ke Batu Sangkar. Nah, kalau Bapak-bapak Ibu lulus, pergi jalan-jalan ke Pagaruyung, pergi jalan-jalan, pergi piknik, agar kita tidak stres, agar kita tidak panik. Wa ilaihin nusyur, wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki yang ada di tanah itu. Jadi ternyata Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau kita pergi piknik, jangan bawa nasi dari rumah, tetapi makan rezeki yang ada di tempat kita piknik. Nah gitu. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Jadi itu yang mungkin dapat kita sampaikan. Karena waktunya cuma 10 menit, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya yang pertama, sebelum kita ujian, optimis. Yakinkan diri kita pasti bisa. Kenapa? Innallaha fi zanni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Kalau hambanya berprasangka lulus, maka Allah akan luluskan. Jikalau hambanya berprasangka tidak lulus, maka Allah tidak akan luluskan.
Nah, gitu. Kemudian ketika Syari ingat 3 pesan dari Ali bin Abi Thalib. Jadilah manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang paling buruk dalam pandangan diri sendiri. Dan jadilah manusia biasa dalam pandangan orang lain. Tetapi jangan dibolak-balik. Kemudian setelah kita ujian, setelah kita melakukan tes, maka ada cara yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Jalan-jalan, pergi bertamasya, pergi piknik, dan makan rezeki yang ada di tempat kita tamasya itu. Sekian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami tutup billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu, kajian singkat padat gitu dari Buya Verky. Cukup gitu ya, tertanam insya Allah di dalam jiwa kita gitu, bahwa Bapak Ibu ini tentunya ingin menjadi kita semua ya, menjadi orang yang luar biasa di pandangan Allah gitu. Dan kita bukanlah siapa-siapa gitu jika kita sendiri yang memandangnya. Dan satu hal lagi barangkali dari kajian dari Buya Verky tadi itu adalah kita harus berprasangka baik, berpositif thinking, bahwa kita yakin lulus insya Allah gitu. Allah akan memberikan jalan. Jika Bapak Ibu mau bertanya, setidaknya tentu ini kan siraman rohani gitu ya, adalah suatu hal yang wajar Bapak Ibu kita gugup. Bapak Ibu gugup, kami pengelola juga gugup Bapak Ibu. Jadi kami juga ada kekhawatiran gitu. Besok Bapak Ibu ujiannya lancar nggak ya gitu. Laptopnya aman tidak, sinyalnya aman-aman saja gitu. Dan kemudian sehat-sehat kan, lahir dan batin sampai hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu merasakan itu, kami juga merasakan itu gitu ya. Jadi kita ini adalah satu jiwa sebenarnya, satu rasa. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya ke Buya Verky boleh juga gitu. Barangkali gimana ini kok saya gugup saja beberapa hari ini gitu ya. Walaupun Bapak Ibu kan guru agama ya, ini wajar saja gitu. Kita menimba ilmu dan berguru juga kepada guru-guru yang lain gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada gitu. Nah, Ibu Titin nih, nah, Buya, Bu Titin mau ada yang mau diungkapkan atau mau berbagi juga boleh Bu Titin ya, saling melengkapi ya dengan Buya tadi. Silakan Bu Titin Ustina. Ya, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum Buya Verky. Alhamdulillah siraman yang menyentuh ya, yang sempat kita agak kelimpungan beberapa hari ini menyiapkan ya untuk UP ini. Tapi alhamdulillah setelah disentil tadi kembali kita bahwa semuanya adalah kehendak Allah ya. Tetapi ada sedikit yang mengganjal gitu ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman Buya Verky mungkin mengalami saat-saat genting ya gitu yang UP ini kita sudah ikhtiarkan gitu kan, peralatan perlengkapan semua sudah, dan qadarullah gitu kan, mungkin nanti Allah belum berkehendak. Nah disinilah mungkin harus membersihkan niat lagi gitu. Nah bagaimana Buya seandainya hal terburuk itu gitu kan, jadi niat kita bagaimana lah ya gitu untuk menguatkan ini. Tolong masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung saja dijawab ya. Ya, terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya, bagus sekali Bu. Sedikit ada tips mungkin ketika kita merasa gugup, selain kita berbaik sangka kepada Allah, saya juga pengen bercerita. Nah, mungkin dengan cerita ini bisa kita ambil kesimpulan. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api yang bernyala, Nabi Ibrahim tidak bisa bergerak, tangan kakinya diikat semua. Saat-saat genting seperti itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maka di saat itu Allah berfirman kepada api yang bernyala besar. Apa kata Allah kepada api? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim. Selamat Ibrahim. Bukan kena hebat Nabi Ibrahim, enggak.
tetapi karena dia menyandarkan sesuatu tidak lain hanya kepada Allah. Jadi segala niatnya hanya untuk Allah. Itu satu. Jadi berbaik sangka juga tadi. Kemudian yang kedua, ada sebuah rumus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Rumus itu bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang memperbanyak dirinya beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ganti hati yang cemas, hati yang khawatir, akan Allah ganti dengan hati yang tetap dan penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, siapa yang rajin beristighfar kepada Allah, maka Allah akan jadikan persoalannya itu pasti ada jalan keluarnya. Allah berikan dia masalah, Allah kasih dia di setiap masalah itu jalan keluarnya. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, rumusnya adalah banyak-banyak beristighfar. Apa lafaznya? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, kalau nggak dapat yang panjang, yang pendek, astagfirullahalazim. Kalau nggak dapat juga yang seperti itu, ada yang lebih pendek. Astagfirullah. Lagi duduk, astagfirullah, duduk lagi di jalan, astagfirullah, naik motor, astagfirullah, naik mobil, astagfirullah, dalam lokal, astagfirullah, maka Allah akan kasih 3 solusi itu. Hati yang sedih, hati yang kecewa, hati yang khawatir, hati yang cemas, akan Allah ganti dengan hati yang penuh dengan ketetapan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tips dan caranya supaya kita memiliki hati yang tenang, Pak, memiliki hati yang tenang. Kemudian rumus yang ketiga, bahwasanya apapun yang akan menimpa kita itu pasti adalah yang terbaik untuk kita. Menurut kita itu tidak terbaik, tetapi dalam pandangan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Selagi kita berusaha, kemudian kita berdoa, kemudian kita tawakal, apapun hasilnya berikan kepada Allah. Apapun hasilnya itu adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu, Ibu Titin. Dikembalikan, Bu. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak loh Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nina, boleh saya share pengalaman sedikit Baik. kemarin yang saya alami Terima yang luar kasih. biasa? Oh, baik Bu Dekan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu ya, dan sudah Oke, jawab juga oleh Bu Titin. Kami persilahkan Ibu Dekan Ya, mau oke. sharing pengalaman. Saya mau Silakan sharing Bu. sedikit pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu yang saya alami hari Jumat kemarin. Ketika saya pulang dari Solo, saya sudah dibelikan tiket oleh panitia. Waktu itu saya pergi asesmen lapangan ke Bojonegoro. Dari tiket itu saya sudah terdaftar semestinya ya, terdaftar sebagai orang yang akan terbang dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Padang. Ketika saya di Solo, waktu itu saya mau dibilang sama petugas, Ibu mau diprintkan langsung tiketnya dua-duanya gitu, yang dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Padang, saya bilang iya. Ternyata ketika mau diprintkan itu, kata petugas, ternyata Ibu cuma punya tiket yang ke Jakarta. Padahal di tiket saya yang secara online itu sudah ada ke Padang. Akhirnya dibilang sama petugas, Ibu mungkin nanti sampai di Jakarta, Ibu akan sudah dapat itu. Ibu daftar nanti ke petugas transfer, sampaikan apa kondisi Ibu, nanti akan ada nama Ibu di sana. Saya langsung seturunnya di pesawat, saya langsung berburu ke sana, berburu, saya sampaikan apa yang bahwa tiket saya sudah ada ini. Ternyata apa yang dibilang oleh petugas, nama Ibu tidak ada terdaftar sebagai passenger atau penumpang yang akan terbang ke Padang. Coba bayangkan Bapak Ibu, sementara waktu itu sudah jam 3, jam 3 waktu saya itu. Akhirnya saya masih buru-buru. Saya alhamdulillah sudah niatkan di atas pesawat bahwa saya akan sholatnya itu di jamaah takhir. Jadi ketika saya pergi ke jalan kaki naik ke Skytrain, turun lagi jalan, sudah capek sekali sampai di tempat saya awalnya itu kan di Batik. Saya pergi ke Super Airjet. Di Super Airjet itu Bapak Ibu, saya langsung lapor ke petugas di helpdesk. Ketika saya lapor di sana, apa yang Bapak Ibu ketahui, ternyata nama saya memang tidak ada. Coba bayangkan. Saya nangis-nangis waktu itu Bapak Ibu, nangis-nangis karena membayangkan suami dan anak sudah pergi jemput ke Padang, sementara saya ternyata tidak terdaftar untuk Sementara baju saya
semuanya sudah saya paket di bagasi. Nggak ada baju satupun, yang ada itu cuma tas berupa laptop bersama laptop dan dompet. Ketika itu Bapak Ibu, awalnya saya merasa sangat gugup, saya menangis, tetapi setelah itu saya bilang gini, ya Allah, saya belum sholat. Mungkin waktu asar pas saya mau pas masuk waktu asar di setengah kegundahan saya bilang ke petugas, saya bisa sholat di mana? Bu, bisa ke dalam Bu, tetapi Ibu kan belum ada boarding pass, maka Ibu nggak bisa sholat di dalam. Keluarnya di mana? Jauh Bu. Terus saya bilang, nggak ada yang dekat. Nggak ada yang dekat di sini Bu. Bisa nggak saya dikasih fasilitas? Akhirnya dikasih fasilitas, silakan Bu di situ, bilang aja dari kami. Pergi saya ke sana, Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Ferki tadi. Ketika saya mengadu kepada Allah, saya sampaikan semuanya apa yang menjadi keluh kesah saya, bagaimana suami saya menjemput, anak-anak menjemput, sementara saya tiket sama sekali tidak ada. Dan saya sudah minta tolong carikan tiket lain biar saya bayar. Tidak ada sama sekali Bu, sudah penuh penumpang ke Padang. Tak ada satupun lagi pesawat yang akan membawa Ibu ke Padang. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika itulah saya berkeluh kesah kepada Allah, saya setelah sholat zuhur, salat asar, setelah itu saya minta kepada Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku kesulitan ya Allah, ini keluh kesahku ya. Ini kondisiku ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolongku kecuali Engkau ya Allah. Berdoa, istighfar. Setelah itu, setelah saya berdoa sepuas-puasnya, habis kira-kira 1 jam Bapak Ibu saya menangis, beristighfar, sampai saya merasa sangat lega. Di akhir lega saya, apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ya Allah, apapun yang terjadi setelah ini, aku ikhlas ya Allah. Karena tak ada satupun di atas dunia ini yang terjadi, kecuali hanya atas izin. Setelah itu Bapak Ibu, saya kembali ke tempat petugas. Sampai di tempat petugas, bandara tadi yang bilang, tidak ada nama Ibu. Ternyata Ibu, tidak lama saya berdiri di sana, gimana? Sudah ada? Belum Bu, tetapi hati saya sudah tenang. Saya tidak lagi seperti tadi yang awalnya sangat gundah gulana. 15 menit setelah itu, Bapak Ibu, Alhamdulillah nama Ibu sudah muncul. Ibu sudah terdaftar sebagai penumpang yang akan pergi ke Padang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan oleh Pak Ferki tadi, saya sudah buktikan. Ketika kita bermasalah yang begitu berat, ketika kita hanya mengandalkan hanya Allah lah yang penolong kita, di situ terbukti bahwa memang apa yang kita ikhlaskan kepada Allah, aku ikhlas ya Allah, apapun terjadi padaku, aku ikhlas ya Allah. Kita diberi sesuai yang terbaik. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya berdoa, Bapak Ibu juga seperti itu, pasrah dengan apapun kehendak Allah, dengan tetap berikhtiar yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan terbaik semua Bapak Ibu lulusan dan amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dikembalikan kepada Bu Nina. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Dekan sudah berbagi ya, luar biasa Bapak Ibu tuh langsung dibuktikan gitu ya dengan kenyataan. Barangkali kita semua sudah pernah juga gitu ya mengalami hal-hal seperti itu. Nah mungkin kesimpulannya itu kalau kita panik tertutup pikiran kita ya Bu ya. Kalau kita panik tertutup jalan. Kemudian ketika kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Allah dan kita tenangkan hati, ada saja jalannya. Luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum Bu. Sepertinya ada berikutnya lagi. Oh, Pak Cik Zalis. Silakan Pak Cik. Baik. Pagi hari berhari raya, bersilaturahmi bersopan santun. Tapi saat ini saya bukan bertanya, tapi nak menyampaikan 3 bait pantun. Silakan. Buah kuini masak merekah, sudah dikupas lalu dimakan. Ustadz Ferki sudah memberikan tausiah, semoga kita ikhlas dan dapat meningkatkan iman. Amin ya Allah. Sungguh indah cahaya purnama, duduk bersama darah Pak Jalal. Kepada Allah kita berdoa, setelah berusaha kita bertawakal. Amin ya Allah. Petang hari asap mengepul, rupanya rokok diisap oleh Pak Samsul. Malam hari ini kita berkumpul, doa dipanjat, semoga kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Terima kasih. Baik. Itu tausiah caranya dengan berpantun ya Pak. Terima kasih Pak Ahmad Muhammad Al-Ghazali, Pak Cik Zalis. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Kita langsung
berdoa ya. Bapak Ibu, oke baik. Tolong matikan dulu, Bu Fatmi, tolong di-mute-kan dulu. Baik, baik Bapak Ibu, mari kita apa ya, Pak Taman, Pak Taman Raja Nasution. Nah, Bapak Ibu, mari kita memasuki apa ya, kegiatan yang memang kita rencanakan, yaitu doa bersama gitu. Tadi sudah diawali dengan tausiah dan sekarang mari kita doa bersama yang insyaallah juga akan dipimpin oleh Buya Ferki Ahmad Marlion. Silakan Buya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa zurriyyati kiramil Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati wa ya qadiyal hajat wa ghaffiru dhunubi wal khati'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, 2 hari lagi kami akan melaksanakan ujian. Maka bukakan hati kami, jernihkan pikiran kami, tenangkan jiwa kami, dan lapangkan dada kami untuk menjawab soal ujian agar kami bisa lulus dengan baik. Ya Allah, sungguh kami meminta kepadamu pemahaman seperti pemahaman para nabi, ingatan seperti ingatan para rasul, ilham para malaikat yang mempunyai kedudukan istimewa di hadapanmu. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali Engkaulah yang menjadikannya mudah. Engkau memiliki kuasa mempermudah segala yang sulit kami laksanakan. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, berikanlah pengetahuan kepada kami berupa ilmu yang dapat membuat kami mengetahui perintah dan larangan-Mu, dan anugerahkan kepada kami pemahaman untuk dapat bermunajat dan berusaha meraih ridho dan cinta-Mu. Ya Allah, Zat yang maha pemberi cahaya, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, keluarkan kami dari kegelapan prasangka buruk, bukakanlah kami pintu rahmat-Mu, agar kami bisa menebar agama-Mu dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, Zat yang maha mencukupi, berikanlah kemanfaatan atas ilmu yang pernah kami tuntut. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Jadikan kami hamba yang pandai bersabar. Jadikan kami di hadapan mata kami adalah orang yang kecil, dan di hadapan-Mu menjadi hamba yang mulia. Ya Allah, Zat yang maha menjaga, sebagai seorang guru yang akan menyambung lisan para nabi dan rasul-Mu, maka jagalah kami, berkahi kami, rahmati kami di setiap langkah dan aktivitas kami, sehingga kami menjadi guru profesional dan inovatif. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin.
وانصر إخواننا من المشركين والكافرين والكاذبين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu, insya Allah ya kita semakin tenang, semakin siap untuk menyongsong ya dilaksanakannya UP gitu ya, UP pada hari Sabtu ini gitu. Banyak perjuangan hidup kita lagi ya Buya Ferdi ya dan Bapak Ibu semua, Bu Dekan. Ini bukan satu-satunya. Ya Bu Nur Zakiah, semangat selalu ya Bu. Kami tunggu di Batu Sangkan insya Allah nanti Bu. Jadi yang kita usahakan malam ini adalah kita berusaha memang berserah diri kepada Allah dan yang mengetuk pintu langit lah gitu Bapak Ibu. Apa yang kita sudah berusaha ya sebagai manusia kita sudah berusaha dan tentu kewajiban juga adalah untuk berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, tentunya kegiatan yang kita rencanakan itu alhamdulillah sudah terlaksana ya dan sudah selesai acara doanya. Ya tinggal Bapak Ibu mempersiapkan diri lagi. Nah, ya mempersiapkan dirinya sudah dari kemarin-kemarin ya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan UP tanggal 16. Nah, besok nggak usahlah ada TO-TO lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Tenang-tenang saja besok bertenang diri gitu. Dan kemudian melaksanakan UP-nya hari Sabtu. Nah, barangkali kami sebagai pengelola ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa aktif gitu ya. Aktif, kan Bapak Ibu sudah masuk ke grup pengawas semua ya. Dan sudah masuk ke grup pengawas, aktif di grup tersebut. Kemudian silahkan bertanya ke pengawas atau teman-teman yang ada di kelompok. Pertama tentu mengenai jam ujiannya gitu. Jangan sampai kemarin masih ada yang bertanya kepada saya, jam berapa Ibu? Jam berapa ujian? Kalau kami pengelola yang tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Yang kami tahu adalah ujiannya tanggal 16 Desember ada sesi-sesinya. Ada yang pagi, ada yang siang. Biasanya itu yang pagi yang madrasah, yang siang itu adalah yang PAI. Nah, di formulirnya Bapak Ibu itu ada itu. Nah, silahkan dibaca gitu ya. Dan di situ kan ada WIB, ada WITA, ada waktu Indonesia Timur, dan kita kan WIB. Nah, di jam berapa Bapak Ibu harus standby ya. Mudah-mudahan itu semuanya sudah dipahami dan diketahui mengenai waktu ujian. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu kami ingatkan kembali bahwa untuk melaksanakan ujian Bapak Ibu butuh seperti yang sudah diingatkan Bu Dekan tadi, butuh perangkat ya, butuh perangkat laptop yang sudah diinstal SEBUP. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian tentunya kalau bisa ini Bapak Ibu ada laptop cadangan. Nah, jadi kalau seandainya seperti yang sudah dikatakan Bu Titin ya, sudah segala daya upaya kita usahakan terjadi sesuatu, tiba-tiba laptopnya mati misalnya barangkali gitu ya, kita ada cadangan gitu. Tapi yang penting Bapak Ibu tidak usah panik ya, tidak usah panik gitu. Saat apapun kejadian yang terjadi pada saat Bapak Ibu menempuh ujian, kami meminta Bu Nina, suaranya Nina, unmute lagi Bu. ya, terima kasih.
Jadi komunikasikan saja dengan pengawas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan Sinyal hilang. Ibu Bu Rohida suaranya barangkali bisa di-mute-kan dulu. Nah, jadi Bu Fadmi bisa di-mute-kan. Nah, terima kasih. Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi pada hari itu jangan panik. Panik ya. Nah, kalau panik tadi seperti yang sudah tausiah dan kita sepakati bersama zikir ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja. Dan kemudian komunikasikan dengan pengawas dan mengatakan bahwa Bu Bapak atau Bapak laptop saya ada masalah. Yang penting itu, jangan Bapak Ibu resah gelisah. Kadang pengawas ini kami juga disampaikan seperti ini ya, bahwa pengelola harus mengingatkan mahasiswanya gitu. Ya, waktu pada saat ujian itu jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu resah gelisah gitu. Ada pengawas yang memang akan memperingatkan gitu Bapak Ibu. Tapi ada juga pengawas yang langsung mencatat saja. Jadi kita tentunya ingin menghindari hal-hal yang bisa menggagalkan kita hanya gara-gara hal teknis gitu. Nah, jadi kalau permasalahan laptop semoga sudah teratasi semua ya. Kemarin Bapak Ibu sudah ikut TO dan sudah kami cobakan dengan menggunakan SEB. Kira-kira pelaksanaan UP-nya nanti akan seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Cuman SEB-nya itu saja yang berbeda konfigurasinya, tapi modelnya itu seperti itulah pelaksanaan ujiannya gitu. Tapi soalnya tentu kita tidak tahu ya, karena itu haknya panitia nasional. Dan kemudian laptopnya, HP-nya Bapak Ibu itu di-silent-kan atau bagaimanalah kira-kira gitu ya. Agar pada hari itu tidak ada yang menghubungi pada saat Bapak Ibu ujian. Kalau kemarin ada yang membuat status lagi ujian PPG, mohon tidak dihubungi dulu. Ada yang kayak gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan kreativitasnya masing-masing bagaimana caranya gitu. Dan jangan lupa tentunya makan dan minum ya, sehingga tidak akan Bapak Ibu nanti kelaparan atau kehausan waktu melaksanakan ujian itu gitu. Dan kemudian untuk ilmunya, pengetahuannya gitu, tentu Bapak Ibu sudah berpengalaman bertahun-tahun ya, tinggal dicurahkan saja lagi sewaktu ujian nanti gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu pengelola, fasilitator, atau Bapak Ibu dosen barangkali yang hadir, Bapak Ibu Pamong, ada yang bisa kira-kira mau memberikan tambahan kira-kira gitu? Apa yang harus dipersiapkan lagi, apa yang harus Bapak Ibu persiapkan lah untuk hari Sabtu. Silakan kalau ada lagi. Ibu Wenda ada kira-kira? Bapak Samsul adakah bergabung? Kalau untuk teknis IT ini, Bapak Samsul sepertinya tidak bergabung. Jadi itu Bapak Ibu kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk persiapan ya. Dan kalau ada yang Bapak Ibu mau tanyakan silahkan. Tadi di chat ada yang bertanya tentang hasil TO, nanti kami bagi. Sudah dikirim ya dari Jogja. Hasil TO yang pertama juga yang kami berikan juga sudah ada. Sebenarnya kami juga mempersiapkan satu lagi TO, cuman karena waktu sudah mepet dan Bapak Ibu capek nanti gitu ya. Jadi tadi sudah kami berikan kuis saja untuk soal sikap ya, soal karakter 1 sampai 20. Nah, itu mudah-mudahan itu membantu ya, membantu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk TO ya, sebelum nanti melihat hasilnya, TO itu tentu uji coba ya Bapak Ibu. Jangan terlalu shock nanti dengan hasilnya, karena memang hasilnya itu di bawah rata-rata hampir semuanya. Hampir semuanya itu di bawah rata-rata, di bawah angka 70. Tetapi itu tidak LPTK kita saja ya. Di tempat lain juga seperti itu. Nah, jadi rata-rata kita itu kurang lebih sama lah dengan rata-rata di tempat lain. Jadi
kalau Bapak Ibu di bawah rata-rata sekarang TO-nya itu bukan kejadian luar biasa ya. Itu memang kejadian yang rata-ratanya seperti itu. Setiap TO ini kan merupakan prediksi ya. Soalnya soal prediksi, dibagi kisi-kisi, kemudian buatlah soalnya. Kalau pengalaman dari Bapak Ibu retaker dulu katanya malah ketika UP jauh lebih mudah katanya gitu ya soalnya dibandingkan ketika TO ya, mudah-mudahan gitu. Yang jelas Bapak Ibu sudah dapat gambaran soalnya akan seperti itu. Kalau alasannya panjang Bapak Ibu sabar saja ya, sabar untuk membaca soalnya gitu. Barangkali dengan kesabaran itu nanti Allah akan berikan membuka apa kita gitu ya, pemikiran gitu. Kemarin kan banyak yang mengeluh, sakit mata Bu membacanya soalnya panjang-panjang bikin saya pusing. Mohon hal-hal gitu dihilang-hilangkan saja Bapak Ibu. Jadi dinikmati saja gitu masa-masa ujian Bapak Ibu dengan soal yang panjang. Karena memang tidak akan ada itu soal yang pendek gitu. Soalnya akan soal literasi, siap berbentuk literasi itu kayak cerita gitu ya. Karena higher order of thinking gitu. Jadi memang berorientasi HOPS. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait untuk pelaksanaan UP? Silahkan kalau masih ada. Sepertinya sudah apa ya, sudah siap insya Allah gitu. Nah, Doakan kami kami Bu ucapkan lulus selamat. Bu, apalagi retaker nih. Ya Bu Nur Zakia, apa kabar Bu? Doakan kami Bu lulus kali ini. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, semoga lulus Ya. semuanya. Ya Bu, ya Ibu kan sudah berusaha. Saya melihat Bu Nur Zakia nih rajin sekali ikut TO ya. Yang Bu Nur Zakia juga Insya Allah lulus mengikuti Bu. TO dengan Insya Jakarta Allah Bu Nina. juga gitu ya. Nah, Insya Allah lulus Bu Nina. amin, 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 amin. amin, 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 amin. Terima kasih Bu doanya Tadi Bu. kan sudah disampaikan Buya juga ya, kalau belum lulus itu yang terbaik menurut Allah saat ini, saat kemarin ya, saat kemarin. Nah, mudah-mudahan semuanya lulus gitu. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanya, barangkali saya lupa atau apa gitu. Silakan tolong diingatkan. Bu Tidak Nina. ada ya, aman ya. Bu Nina. Ya, Ibu Nasriah. Iya, Nah, itu silakan Ibu. untuk iya, saya kejadian yang kemarin itu kan soal tidak bisa diklik Bu. Katanya disuruh refresh. Itu gimana cara refreshnya Bu? Karena yang kemarin saya gagal-gagal aja, langsung harus keluar lagi dari awal. Oh, ketika TO Ibu. Iya. Bukan, UP. Saya kan peserta retaker Bu. Oh iya, itulah masalahnya Ibu. UP ya. Kalau tidak bisa diklik Ibu, Iya. tidak bisa diklik itu mohon maaf Ibu ya. Kalau dari informasi yang kami peroleh, dari yang analisis yang kami lakukan dengan tim IT dan lain-lain, itu salah satu penyebabnya adalah kalau tidak sinyal ya memang laptopnya itu berat gitu Ibu. Jadi kan panitia sudah mengatakan bahwa tolong luangkan gitu ya isi di laptopnya Bapak Ibu itu lega lah agak sekitar 10 GB katanya. Maksudnya gini, tidak terlalu berat gitu, tidak banyak file-file. Jadi kalau ada file-file simpan dulu di tempat lain gitu. Barangkali hard disk eksternal atau flash disk gitu. Jadi kalau tidak bisa diklik-klik itu biasanya berat itu Bu laptopnya atau sinyalnya yang bermasalah. Oh, gitu ya Bu. Iya, gitu. Jadi kalau Ibu dan Bapak Ibu semuanya ingin amannya ya tentu ya itulah yang disampaikan oleh panitia ke kami gitu. Laptopnya itu harus Beli baru. ada yang bilang Harus baru beli juga, baru Pak. Pak Ci. Harus baru juga Pak. Bisa, yang penting pinjam. banyak videonya itu dikeluarkan dulu Pak. Kalau ada video-video kan berat biasanya itu. Pindahkan ke Iya. external hard disk. Folder-folder yang banyak keluarkan dulu sehingga nanti isi laptopnya nggak kebanyakan gitu. Di situ Iya. nanti mudah jalan. Oh, gitu Bisa ya Bu. dipinjam gitu, bisa dipinjam. Jadi Pinjam kan ada laptop sekolah laptop barangkali sekolah, betul. pinjam saat itu, laptop teman gitu kan.
bisa pinjam Ibu. Jadi jangan berkutat dengan kalau Ibu udah tahu misalnya laptopnya itu lelet. Nah, contohnya Bapak Ibu kemarin ketika TO, ada salah seorang peserta yang untuk membuka laptopnya itu saja bisa beroperasi dengan baik itu butuh waktu 15 menit katanya. Nah, itu kan luar biasa itu ya, luar biasa melelahkan secara batin itu menunggu 15 menit itu Bapak Ibu. Nah, itu kan udah tahu kita kalau laptopnya seperti itu. Nah, barangkali seperti kata Bu Dekan tadi juga gitu. Kenapa tidak kita cari usahakan? Nah, jadi langkah masih ada 2 hari ini, Bapak Ibu usahakanlah laptopnya yang lebih apa ya, yang lebih mendukung, yang support gitu. Dan kemudian kalau masalah sinyal, nah masalah sinyal tentu kalau kayak kemarin ya waktu TO, nah TO kan tujuannya gitu juga untuk melihat keseriusan Bapak Ibu gitu. Nah, katanya sinyalnya saya besok ujiannya di sekolah, sekarang di sini. Nah, di sini ini sinyalnya tidak bagus. Berarti Bapak Ibu kurang usaha juga waktu TO kemarin kalau kami lihat gitu ya. Jadi kenapa tidak diuji cobakan di tempat yang akan digunakan UP gitu. Iya, Jadi satu lagi, kalau ya silakan satu Bu lagi Eka. Bu Nina, keseriusan Bapak Ibu ya. Misalnya di saat TO itu masih ada yang gendong anak, masih ada misalnya ada tamu yang datang atau apa itu terganggu, jangan Bapak Ibu. Jadi kalau perlu sampaikanlah sama pasangan masing-masing, bantu khusus untuk hari ini, mohon saya tidak dibantu tidak diganggu oleh siapapun. Jadi sampai selesai ujian, dan selesai UP-nya, oke, Bapak Ibu gitu. Jadi saya kira hal seperti itu perlu jadi perhatian semua. Jadi kosongkan laptop. Jadi kalau berat sekali laptopnya isinya banyak betul, keluarkan isinya dulu, pindahkan ke external hard disk, nanti laptopnya ringan. Berikutnya serius itu Bapak Ibu. Jangan ada yang mengganggu, nanti tetangga janjian dengan tetangga datang, ini Bu, sayur datang nih, gitu. Jangan. Atau Ibu, ini sayur tuh Ibu. Jangan. Jadi kasihlah penjaga untuk waktu itu, Iya, ketika Bu. Bapak Ibu UP, adalah penjaga Bapak Ibu yang membantu Bapak Ibu untuk tidak terganggu semasa UP itu dilakukan gitu. Setelah itu terserah gitu. Itu ya tambahan Ibu Rina. Iya ya Bu, terima kasih Bu. Ya, untuk pelaksanaan UP itu nah ada yang bertanya ini Bapak Ibu, kalau tidak boleh bergerak-gerak gimana itu Ibu? Bukan berarti Ibu kaku kayak robot, tidak ya. Maksudnya itu jangan resah gelisah gitu. Karena kemarin ada yang ngaku juga gitu. Saya mau barangkali karena saya dapat catatan gitu dari pengawas karena saya nampak resah gelisah Ibu katanya. Bapak Ibu aja lah yang menilai diri sendiri. Siapa yang gelisah, siapa yang bergerak sedikitnya gitu ya. Bergerak tentu boleh, misalnya kayak saya gitu, capek duduk, diluruskan punggungnya, itu biasa gitu. Jadi bukan Bapak Ibu saja lah yang merasa ya, yang mana yang bergerak-gerak banyak dengan yang bergerak sewajarnya. Gitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, pengalaman TO kemarin, laptop kalau Bapak Ibu taruh di atas meja, kemudian mouse-nya itu ya kalau memakai mouse itu harus di meja yang sama sehingga menampakkan tangan Bapak Ibu lagi bekerja. Kemarin ada beberapa yang saya tegur gitu, itu di bawah meja nulis-nulis. Saya tanya Ibu kenapa gitu. Saya kan ini harus ada yang dihitung-hitung boleh, tapi semuanya kerjakan di atas meja gitu. Nampak hendaknya gitu ya. Bapak Ibu ya, kita meminimalisir kesalahan teknis, kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jangan sampai hal itu membuat jadi catatan, oh ini dicurigai gitu. Ya, gitu. Kalau kami yang mengawas barangkali kami akan bilang, Ibu, Bu Winda, tolong tangannya. Ya kayak kemarin gitu, kami ingatkan. Tapi kalau pengawas, kenapa Bapak Ibu yang mengawas itu adalah LPTK lain? Ya seperti itu, mereka tidak akan tahu ini. Ya bukan mahasiswa saya katanya ya kan. Jadi kalau lulus nggak lulus mereka tidak ada terlalu keterikatan emosionalnya nggak ada. Kalau kami ya tentu ingin semuanya lulus diingatkan juga terus gitu ya. Itu siapa itu di belakang gitu, anak saya gitu ngasih duit. Siapa itu gitu ya, nggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu ya, karena cuma 3 jam kan nggak lama gitu ya, 3 jam saja. Dan kemudian waktu kalau Bapak Ibu ujiannya jam pagi 8:30 ya, kalau nggak salah 8.30 itu.
Bapak Ibu tuh harus standby mulai dari 7:30 paling ya, sudah dibuka laptopnya, sudah bersiap-siap gitu ya, sudah siap dirinya gitu. Pakaiannya tentu kalau ada yang pengawas menganjurkan atau menginstruksikan memakai pakaian tertentu, tentu dipatuhi ya. Barangkali ada yang meminta baju hitam putih dipakai, silahkan. Tapi kalau tidak ada ya enggak apa-apa gitu, jangan dipaksa, jangan ditanya pula, Ibu pakai baju hitam putih, jangan kayak gitu pula gitu ya, kalau mereka tidak ada menginstruksikan. Ya, tapi kalau ada yang menginstruksikan seperti itu, silahkan dipatuhi, dilaksanakan gitu. Nah, itu barangkali yang bisa kami bantulah sebenarnya ya, mengingat-ingatkan Bapak Ibu. Karena kami tidak masuk ke grup pengawas, tidak tahu nanti bagaimana suasana Ibu apa. Nanti AP-nya itu lebih kurang 2 meter ya, 1,5 2 meter yang menampakkan ke kondisi Bapak Ibu di sekeliling gitu. Jangan kalau kemarin di TO masih ditaruh di bawah. Sehingga saya hanya melihat tangan saja bekerja, ibunya tidak nampak, bapaknya tidak nampak. Nah, besok patuh-patuh saja ya, Bapak Ibu ya, apa kata pengawas. Ya Bu, baik Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu sedikit lagi. Jadi jangan sampai kegagalan Bapak Ibu tuh karena tidak mampu menjawab. Tetapi kegagalan itu adalah akibat kecurigaan orang gara-gara gerakan yang kita buat. Itu kan sayang. Pada dasarnya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bisa menjawab, tetapi karena ada hal yang menurut pengawas itu mencurigakan, itulah yang membuat Bapak Ibu menjadi gagal. Kita tentu tidak mau hal seperti itu terjadi Bapak Ibu. Jadi lakukanlah sebagaimana sampaikan Bu Nina tadi, tulis kalau perlu kertas, perlu menulis misalnya sesuatu, nampakkanlah aktivitas Bapak Ibu. Makanya nampak langsung itu tuh gunanya Bu Nina ya, supaya istilahnya nampak kegiatan kita bahwa kita itu jujur gitu. Saya itu jujur, makanya Bapak Ibu pokoknya kalau Bapak Ibu sudah maksimal, kan sudah mencoba yang terbaik, sudah melakukan hal-hal terbaik, sudah berkali-kali TO. Ingat Bapak Ibu, kalau hati kita betul-betul lapang, di saat kita betul-betul pasrahkan kepada Allah Bapak Ibu, terbuka hati kita, percayalah. Saya sudah buktikan Bapak Ibu, di saat mungkin tidak ada rasa panik yang sepanik itu Bapak Ibu, di saat kita harus berangkat, pesawat katanya nggak ada dapat. Nggak ada tempat duduk untuk kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, sementara kita nggak punya apa-apa. Coba bayangkan. Kepanikan seperti itu ternyata diserahkan pada Allah. Ternyata Allah buktikan ayatnya benar. Kalau kau sedang mengalami kesusahan, berkeluh kesah padaku, maka insya Allah akan aku kabulkan doamu. Dan doa saya dikabulkan oleh Allah, karena memang saya mengadu kepada Allah. Di tengah-tengah awalnya mulanya saya mengadu pada manusia, tetapi tidak ada solusinya. Ketika saya mengadu pada Allah, alhamdulillah langsung hasilnya dibuktikan. Jadi Bapak Ibu sudah berusaha secara maksimal, yakinlah kepada diri sendiri, berpikir dengan tenang, jangan kasak kusuk kesannya, karena kasak kusuk itu membuat Bapak Ibu bisa gagal. Padahal Bapak Ibu mungkin bisa menjawab dengan baik. Oke Bapak Ibu, baca bismillah, insya Allah Bapak Ibu lulus. Mudah-mudahan kami berdoa untuk kita semua. Ingat, bahagia Bapak Ibu adalah bahagia kami. Iya Bu. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Ini baterai saya hampir habis. Ya Bu, Baik. makasih banyak Bu Dekan. Terima kasih Bu Dekan. Nah, Bapak Ibu ya, sudah hampir pukul 10, barangkali istirahat lagi ya Bapak Ibu gitu. Tapi ada Sedikit, tangan Bu. juga ini yang naik. Sedikit Bu, sedikit Bu. Bapak Abdul Karim. Ayo Iya, boleh Bu, kita sedikit. beri kesempatan sebentar. Iya, Silakan, Bu, Bapak. langsung saja Bu. Kita terkait Bu ya. Yang pertama kita dalam proses PBM modul perkuliahan selama kurang lebih 4,5 bulan, dan nanti kita diakhiri dengan UP. Mengenai kelulusan nih Bu, kita kelulusan ada seperti dipertimbangkan dengan proses PBM kita atau berpatokan semata-mata hanya UP. Nah itu Bu. Ya, kasih Bu. Pertanyaan klasik ya Bapak ya, selalu ditanyakan itu, ya nggak apa-apa ya. Kita tahu saja, Bapak Ibu, tidak ada yang tidak ada yang sia-sia gitu. Tapi proses yang Bapak Ibu tempuh dalam melaksanakan PPG itu ada tahapan-tahapannya gitu. Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan PBM selama lebih kurang 3 bulan, itu kelulusan Bapak Ibu itu dibuktikan dengan surat keterangan lulus. Ya, surat keterangan lulus yang kami keluarkan ketika Bapak Ibu mendaftar UKM PPG. Nah,
Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan PBM waktu itu dengan baik atau nilainya tidak lulus, Bapak Ibu tidak bisa SKL, tidak dapat SKL dan tidak bisa mendaftar UKIN dan UP. Nah, setelah itu tahapnya adalah tahap UKM PPG. UKM PPG ini ujiannya ada 2, yang satu UKIN dan yang satu lagi adalah UP. UKIN sudah berlalu dengan upload berkas dan sudah dinilai oleh penguji, dan sekarang adalah waktunya UP. Nah, apakah kelulusan Bapak Ibu hanya akan ditentukan oleh dari hasil yang UP terakhir ini dan ditambah UKIN ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak lulus UKIN, UP lulus, tidak lulus UKM PPG. Jadi salah satunya tidak lulus gitu. Apakah memang itu yang menentukannya di akhir? Ya memang iya Bapak. Ya, karena ujiannya, ujian. Sama juga gitu ya, kayak anak-anak kita, kenapa mereka bisa menempuh ujian gitu? Karena mereka sudah belajar sebelumnya. Kalau mereka tidak belajar, sering tidak masuk, kan tidak akan dapat kartu ujian. Sama kayak Bapak Ibu. Nah, akhirnya adalah kelulusannya memang ditentukan oleh hasil dari UKM PPG. Satu lulus UKIN dan satu lagi lulus UP. Ya Bapak ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi itulah memang penentunya gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Abdul Karim. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan doa bersama ini ya, maksud kita sudah tercapai, alhamdulillah sudah terlaksana kegiatannya. Terima kasih atas dukungan dari Ibu Dekan dan Bapak Ibu pimpinan semua, serta pengelola, fasilitator, Bapak Ibu dosen dan juga pamong yang barangkali hadir ya, dan juga Bapak Ibu yang juga sudah masih bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita di Zoom malam ini. Barangkali di beberapa daerah sudah agak terlalu malam ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memudahkan jalan, membuka pikiran kita dan melancarkan semua urusan-urusan kita. Jadi Bapak Ibu barangkali ini adalah usaha kami ya sebagai pengelola mengantarkan Bapak Ibu gitu ke tahap terakhir. Besok barangkali Bapak Ibu akan fokus ke UP dan segala persiapannya. Silahkan berkomunikasi secara maksimal dengan pengawas ya. Silahkan dengan pengawas, karena nanti kalau kami juga akan menginstruksikan nanti campur aduk. Nah, silahkan dengan pengawas. Namun jika ada hal-hal yang dirasa masih perlu dikonsultasikan dan ditanyakan kepada kami, ya silahkan Bapak Ibu ya, tidak masalah gitu. Silahkan di grup kepada Bapak Ibu fasilitator atau langsung ke kami juga boleh. Baik Bapak Ibu semua, mari kita akhiri ya kegiatan doa bersama dalam rangka ikhtiar kita ya, dalam rangka usaha kita meminta kepada Allah untuk meringankan langkah kita dalam melaksanakan UP pada hari Sabtu, yang dimana tentu kita berharap semuanya lulus gitu ya. Amin. Amin. Akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nina. Terima kasih banyak. Istirahat ya. Indah. Amina Bu. Minum air putih Bapak Ibu. Ibu Dekan. Tetap deg-degan Ibu Suswati. Makasih Bu Nina. Terima kasih Bu Dekan Suswati. Sama Ibu. Terima kasih Bu Dekan. Bersama Ibu. Bu Nina, makasih. Doakan kami biar lulus doakan semua. selalu. Doakan kami lulus. Ya, Bu. Semua ikhtiar apa kita Alhamdulillah ada kesalahan Keluar ya. Bapak Ibu. Ya, Bu. Terima kasih Bu Dekan, Bu Nina. Bu Dekan.
Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Bapak Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eva. Bu Eva. Ya, Bu Zai, Bu Nurha. Oh, sehat. Iya, Bu Suhartini. Ya. Semoga Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Izin keluar Bapak Bapak doakan Ibu. kami ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Eva doakan wabarakatuh. kami. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin keluar ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Ibu, mohon izin ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Keluar Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Pak Igem, Pak Isbul, ya keluar istirahat. Ya, izin ya Bu. Ya, semuanya. Semuanya ya. Bu Baikem senyum dong. Ah, gitu. Iya. Pak semangat Pak. Nah, Tempur iya. sehari lagi. Amin. Amin. Ya, semua pamit ya. Ya Bu, semoga sehat selalu, sukses.